Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rizal selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, serta para pemirsa presentasi di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Rifki Anwar Wijaya dengan nomor induk mahasiswa 2026 06 2025 06 00090 dari program studi S1 PJJ Hukum Universitas Siber Muhammadiyah. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, saya akan menyaksikan video presentasi ilmiah sebagai pemenuhan tugas pengganti ujian akhir semester atau UAS. Tugas ini berbentuk analisis kritis yang berjudul Evaluasi Efektivitas Hukum Internasional dalam Menanggulangi Konflik Kontemporer, Analisis Dimensi Politik, Agama, dan Hukum pada kasus Palestina dan Israel. Oke, baik, ke slide selanjutnya. Oke. Latar belakang dan polarisasi teologis. Rekan-rekan sekalian, mari kita mulai dengan mengupas akar permasalahan mengapa kasus Palestina dan Israel sangat kompleks dan sulit diselesaikan selama berpuluh-puluh tahun. Jawabannya terletak pada tumpang tindihnya dimensi politik, hukum, klaim teologis yang bersumber dari kitab suci. Di satu sisi, dari perspektif teologi Yahudi dan Kristen berdasarkan Alkitab, terdapat narasi mengenai tanah perjanjian atau Promised Land. Selain dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 18 mengenai janji teritorial dari sungai Mesir hingga sungai Efrat, klaim ini dipertegas dalam kitab Ulangan pasal 1 ayat 8 dan Ulangan ayat pasal 11 ayat 24 isi ulangan dari pasal 11 24 yaitu setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya, mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon. Dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Nah, ini penting untuk menunjukkan batas geografis klaim teologis mereka, yang memerintahkan mereka untuk pergi dan menduduki tanah yang telah disumpahkan kepada nenek moyang mereka. Narasi teologis inilah yang kemudian diabsorpsi menjadi landasan ideologi politik Zionisme modern untuk melegitimasi kedaulatan teritorial Israel. Di sisi lain, umat Muslim berdasarkan teks Al-Quran memandang wilayah tersebut, khususnya Yerusalem atau Baitul Maqdis, sebagai tanah suci yang diberkati. Selain surat Al-Isra ayat 1 tentang perjalanan Isra Mi'raj, dan surat Al-Maidah ayat 21 tentang pemerintah memasuki tanah suci, ada narasi yang diperkuat oleh surat Al-Anbiya ayat 71 yang menegaskan keberkahan tanah tersebut untuk seluruh alam. Faksi seperti Hamas mengkapitalisasi teks teologis ini menjadi narasi perjuangan bersenjata dan jihad mutlak. Namun secara internal di dunia Islam, penting untuk dicatat sebagai objektivitas akademik bahwa pendekatan Hamas ini memicu perdebatan ideologis yang sengit. Gerakan militer Hamas yang berakar dari ideologi Ikhwanul Muslimin justru berseberangan secara diametral dengan pemahaman dari dan manhaj ulama Salafi, khususnya otoritas keagamaan di Arab Saudi. Para tokoh ulama besar Salafi seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah atau mantan mufti agung Arab Saudi, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah secara konsisten menegaskan bahwa jihad bersenjata tanpa adanya kekuatan yang seimbang atau kuwah dan tanpa izin dari pemimpin resmi waliul amr justru membawa kerusakan atau mafsadah yang lebih besar bagi warga sipil Palestina itu sendiri. Mereka memandang strategi konfrontasi Hamas sebagai tindakan yang tidak memenuhi syarat-syarat syar'i dalam hukum perang Islam. Sebagai akademisi hukum, kita harus mampu menarik batasan yang jelas dari carut-marut klaim ini.
berdasarkan materi kuliah pertemuan ke-11 mengenai penyelesaian sengketa internasional, kita mempelajari teori dari John Kohler dan Vaughan Lowe. Ada juga dari dan J.G. Merrill. Mereka menegaskan bahwa kita wajib membedakan secara tegas antara apa yang disebut sebagai konflik dan sengketa atau disput. Benturan teks teologis antar kitab suci, ambisi politik makro, hingga rivalitas ideologis internal di Timur Tengah dikategorikan sebagai konflik internasional, yaitu suatu keadaan permusuhan umum yang meluas dan sering kali kita tidak fokus. Tetapi ketika perselisihan tersebut ditarik ke dalam parameter hak, kewajiban, traktat tertulis, dan pembuktian fakta objektif di hadapan mahkamah dunia, maka saat itulah ia resmi menjelma menjadi sengketa internasional. Oleh karena itu, tujuan utama dari presentasi saya hari ini adalah mendudukan teks-teks teologis dan dinamika politik tersebut ke bawah supremasi hukum internasional publik sebagai pisau analisis yang objektif tanpa terjebak dalam bias salah satu pembenaran agama atau fraksi gerakan tertentu. Baik, ke slide selanjutnya. Itu masuk ke landasan teori dan validitas hukum. Untuk membedah sengketa ini secara akademis, kita wajib meletakkan landasan teori yang kokoh berdasarkan materi kuliah pertemuan ke-5, yaitu mengenai subjek hukum internasional. Di mata hukum internasional, kedua aktor yang bertikai memiliki kedudukan hukum atau legal personality yang sangat kontras. Pertama, Israel adalah sebuah state atau negara berdaulat yang berkedudukan sebagai subjek hukum utama yang memiliki kemampuan hukum penuh atau full legal capacity. Yang kedua yaitu Hamas adalah sebuah non-state armed group yang bertindak sebagai de facto government di wilayah jalur Gaza, mengacu pada indikator dari pakar hukum Ian Browley. Meskipun kapasitas Hamas terbatas atau limited legal capacity, tindakan bersenjata mereka tetap terikat secara absolut pada hukum formil internasional. Disinilah irisan hukum antara hukum perjanjian dan teologi terjadi. Jika kita membedah materi pertemuan ke-13 mengenai hukum perjanjian internasional, berdasarkan pasal 2 ayat 1 huruf A Konvensi Wina 1969, sebuah traktat harus berbentuk tertulis dan dibuat antar negara. Piagam Hamas baik versi 1988 yang secara teologis konfrontatif maupun versi 2017 bukanlah sebuah traktat atau hard law, melainkan deklarasi unilateral kelompok non-state. Oleh karena itu, klaim Hamas bahwa perang mereka adalah perintah suci Al-Quran secara hukum internasional adalah gugur dan tidak bisa mengesampingkan hard law kemanusiaan universal, seperti Common Artikel 3 Konvensi Jenewa 1949. Sebaliknya, mengacu pada prinsip Pacta Sunt Servanda, pasal 26 Konvensi Wina 1969, Israel adalah sebagai negara yang wajib mematuhi seluruh konvensi internasional yang tertulis yang telah mereka ratifikasi secara beritikat baik atau bona fides, dan tidak boleh menggunakan teks teologis Taurat sebagai pembenaran domestik untuk mengabaikan hukum internasional publik. Hal ini sejalan dengan mazhab Wina atau aliran objektivitas yang dipelopori oleh Hans Kelsen dan terdapat di materi perkuliahan pertemuan keempat. Kelsen menegaskan bahwa mengikatnya hukum internasional berdasarkan pada puncak piramida kaidah dasar atau ground norm yang berada di luar kehendak sepihak negara. Artinya, ketaatan pada hukum kemanusiaan internasional bersifat mutlak dan mengatasi klaim teologis maupun politis kedua belah pihak. Baik, slide selanjutnya yaitu pembatasan kedaulatan negara modern. Sebagai poin penutup pada bagian pendahuluan ini, mari kita pahami batasan kekuasaan negara berdasarkan materi perkuliahan pertemuan ke-1 dan ke-2 mengenai pembatasan konsep kedaulatan negara. Sebagaimana tertuang dalam modul kuliah Hukum Internasional Universitas Siber Muhammadiyah,
Sifat kedaulatan itu tidak bisa lagi kita anggap sebagai kekuasaan tertinggi yang mutlak tanpa batas. Batas wilayah geografis dan dari masing-masing negara menjadi penyekat utama yang membuat kekuasaan tertinggi suatu negara otomatis gugur di wilayah negara lain. Penyelarasan kedaulatan mutlak menjadi kedaulatan terbatas ini penting demi menjamin adanya kepastian hukum serta pemeliharaan hubungan internasional yang tertib. Israel memiliki kedaulatan penuh di atas wilayah teritorialnya. Namun, kedaulatan tersebut dibatasi oleh hak kedaulatan bangsa lain, yaitu Palestina, untuk menentukan nasib sendiri, serta dibatasi oleh norma tertinggi hukum internasional yang tidak dapat dikurangi oleh apapun, yaitu jus cogens. Kedaulatan yang diturunkan dari kedaulatan Tuhan, divine law, dalam konsep teologis masa lalu telah disekulerkan dalam hukum internasional modern menjadi kedaulatan yang tunduk pada rasio dan hukum kemanusiaan. Oleh karena itu, tindakan Israel di Gaza maupun serangan Hamas tidak dapat berlindung di balik tameng kedaulatan atau teks suci kitab agama jika tindakan tersebut terbukti melanggar asas-asas hukum, terutama melanggar asas-asas hukum kemanusiaan internasional publik. Baik, setelah kita membedah batasan teoritis, sosiologis, dan teologis pada bagian pendahuluan ini, mari kita masuk ke bagian kedua, yaitu pembahasan mendalam mengenai bagaimana sengketa ini bergulir di Mahkamah Internasional. Oke. Memasuki bagian pembahasan. Baik. Kita akan membedah terlebih dahulu posisi hukum fraksi Hamas di bawah hukum internasional publik. Jika kita merujuk pada teks Piagam Hamas tahun 1988, terdapat justifikasi teologis konfrontatif yang mengutip dalil keagamaan untuk menghapuskan eksistensi negara Israel melalui jalan perang. Namun, berdasarkan materi kuliah pertemuan ke-13 mengenai hukum perjanjian internasional, kita harus mengujinya dengan pasal 2 ayat 1 huruf A Konvensi Wina 1969. Hukum internasional menegaskan bahwa traktat atau perjanjian internasional yang mengikat hanya dapat dibuat oleh subjek hukum berbentuk negara atau organisasi. Berbentuk negara atau organisasi internasional yang resmi, bukan kelompok bersenjata non-negara. Oleh karena itu, Piagam Hamas secara hukum hanyalah sebuah unilateral declaration atau deklarasi sepihak yang berada pada ranah politik dan otomatis tidak memiliki kekuatan hukum legal force atau mengesampingkan hukum internasional tertulis yang bersifat hard law. Selanjutnya, sebagai non-state actor yang memegang kendali de facto di jalur Gaza, Hamas terikat secara absolut pada hukum humaniter internasional atau HHI. Serangan bersenjata yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober 2023 wajib diuji menggunakan Common Article 3 Konvensi Jenewa 1949. Pasal ini melarang keras tindakan penyanderaan terhadap warga sipil, pembunuhan massal non-kombatan, dan penyerangan roket secara acak ke wilayah sipil. Meskipun Hamas menggunakan narasi teologis untuk membenarkan tindakan mereka sebagai bagian dari bela negara atau perjuangan kemerdekaan di mata hukum internasional publik, tindakan tersebut tetap dikualifikasikan sebagai pelanggaran berat HHI dan International Wrongful Acts. Baik, slide selanjutnya yaitu analisis sikap Israel dan batasan alasan pembenaran. Sekarang mari kita alihkan pisau analisis kita untuk membedah sikap hukum negara Israel. Pemerintah Israel secara konsisten menggunakan pembenaran hukum berdasarkan pasal 51 Piagam PBB, yaitu hak inheren atau melakukan pembelaan diri atau self-defense atas serangan bersenjata Hamas. Namun, berdasarkan materi perkuliahan mengenai teologi tanggung jawab negara atau state responsibility, hak pembelaan diri sebuah negara tidaklah bersifat mutlak atau tanpa batas. Alasan pembenaran atau justification dari tindakan self-defense otomatis akan gugur jika dalam pelaksanaannya melanggar dua asas fundamental hukum humaniter, yaitu asas
proporsionalitas dan asas distingsi atau pembedaan. Tindakan Israel berupa blokade total terhadap air, makanan, energi, dan bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza, serta pemboman yang menghancurkan fasilitas medis, tempat ibadah, dan pemukiman padat sipil telah melampaui batasan self-defense. Berdasarkan materi perkuliahan pertemuan yang ke-13, prinsip Pacta Sunt Servanda dalam pasal 26 Konvensi Wina 1969 menegaskan bahwa setiap traktat yang telah diratifikasi harus dipatuhi dengan iktikat baik atau bona fides. Israel telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi Genosida 1948. Oleh karena itu, Israel tidak dapat menggunakan dalil keamanan nasional, kedaulatan mutlak, ataupun kutipan historis teologis dalam kitab Taurat sebagai alasan pembenaran domestik untuk melegitimasi pembunuhan massal warga sipil Palestina yang tidak berdosa. Baik, kita lanjut untuk slide selanjutnya. Bapak dosen Muhammad Rizal yang saya hormati dan rekan-rekan sekalian, dinamika ini membawa kita pada babak baru yang sangat menarik, yaitu proses penegakan hukum di Mahkamah Internasional atau International Court of Justice atau ICJ. Disinilah kita melihat bekerjanya materi kuliahan pertemuan yang ke-11 mengenai penyelesaian sengketa internasional. Sesuai dengan definisi sengketa menurut J.G. Merrill, sengketa terjadi ketika ketidaksepakatan spesifik mengenai suatu fakta atau hukum dari suatu pihak dipenuhi dengan penolakan atau penyangkalan oleh pihak-pihak lainnya. Kasus ini resmi bermutasi dari konflik politik Timur Tengah menjadi sengketa hukum internasional ketika Afrika Selatan mengajukan gugatan resmi terhadap Israel di ICJ pada akhir Desember 2023. Afrika Selatan menggunakan jalur hukum formal melalui contentious jurisdiction antar negara, menuduh Israel telah melakukan pelanggaran berat terhadap Genosida Convention 1948 di jalur Gaza. Dalam proses persidangan, ICJ tidak memeriksa dalil teologi agama, melainkan memeriksa bukti-bukti material di lapangan. ICJ kemudian mengeluarkan provisionalis measures atau tindakan sementara yang memerintahkan Israel untuk mencegah segala tindakan yang mengarah pada genosida. Secara hukum acara, proses di ICJ ini mengacu pada presiden kuat seperti kasus Nicaragua melawan United States atau Amerika Serikat pada 1986 yang membuktikan bahwa penggunaan kekuatan militer berskala besar oleh sebuah negara berdaulat tetap tunduk pada yurisdiksi dan penilaian hukum objektif Mahkamah Internasional. Baik, kita ke slide selanjutnya, yaitu penegakan hukum pidana internasional di ICJ. Selain proses pertanggungjawaban negara di ICJ, hukum internasional juga bekerja pada ranah pertanggungjawaban pidana individu atau individual criminal responsibility yang berjalan di Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court atau ICC. Berdasarkan materi kuliah pertemuan yang ke-11, kita harus memisahkan secara tegas antara kesalahan negara state wrongfulness dan kejahatan pidana yang dilakukan oleh individu perorangan. Melalui yurisdiksi yang diatur dalam Statuta Roma 1998, Jaksa Penuntut Umum ICC telah resmi mengeluarkan surat perintah penangkapan atau arrest warrants terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, beserta para pemimpin tinggi Hamas. Mereka dituntut atas kedugaan melakukan kejahatan perang atau war crimes dan kejahatan terhadap kemanusiaan, crimes against humanity. Langkah berani ICC ini menegaskan berlakunya konsep yurisdiksi universal hukum internasional, memandang bahwa para pelaku kejahatan perang inti adalah hostis humani generis atau musuh bagi seluruh umat manusia. Disinilah letak efektivitas hukum internasional secara normatif. Ia tidak memandang apakah seseorang adalah kepala negara dari pemerintah yang sah atau pemimpin kelompok gerilya. Semua individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum perang internasional. Baik, ke slide selanjutnya. Oke, di slide selanjutnya yaitu hambatan efektivitas
struktural. Namun, sebagai akademisi hukum yang realistis, saya harus menyampaikan bahwa realitas yang pahit mengapa meskipun substansi hukum ICJ dan ICC sudah sangat kuat, pembantaian di lapangan masih terus terjadi. Hambatan ini bersumber pada dua faktor utama berdasarkan modul kuliah kita. Pertama, yaitu kegagalan jalur penyelesaian politik, jalur negosiasi dan mediasi yang diamanatkan dalam pasal 33 ayat 1 Piagam PBB selalu menemui jalan buntu akibat adanya ketidakseimbangan posisi tawar yang ekstrim atau power asimetri antara Israel yang dikekang oleh kekuatan militer adidaya, yaitu siapa lagi kalau bukan Amerika Serikat melawan fraksi Hamas. Kedua, adanya kendala institusional dalam struktur penegakan hukum internasional, berbeda dengan hukum nasional yang memiliki eksekutor sipil seperti kepolisian. Eksekusi putusan hakim ICJ sangat bergantung pada Dewan Keamanan PBB. Sayangnya, setiap kali Mahkamah Internasional mengeluarkan keputusan hukum yang adil, keputusan tersebut selalu diblokir dan dimentahkan oleh hak veto atau veto power dari negara adidaya sekutu utama Israel. Siapa lagi juga kalau bukan Amerika Serikat di Dewan Keamanannya. Hambatan struktural inilah yang seringkali membuat taring hukum internasional terlihat tumpul di dunia nyata. Baik rekan-rekan dan dosen pengampu, yaitu Bapak Muhammad Rizal yang saya hormati. Sampailah kita pada bagian kesimpulan dari seluruh rangkaian analisis kritis ini. Berdasarkan evaluasi mendalam yang telah saya paparkan, efektivitas hukum internasional dalam sengketa Palestina-Israel dapat kita simpulkan ke dalam dua dimensi yang kontras. Secara substansi dan norma hukum atau normative strength, hukum internasional terbukti sangat efektif, kuat, dan objektif. Keberhasilan Afrika Selatan menyeret Israel ke ICJ, serta keberanian jaksa penuntut ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi PM Israel dan para pemimpin Hamas adalah bukti nyata bahwa hukum internasional tidak mandul. Hukum internasional memiliki parameter yudisial yang sangat murni untuk menembus batas-batas bias teologis agama maupun klaim politik sepihak. Namun, secara penegakan hukum atau enforcement weakness, hukum internasional memang masih lemah. Sebagaimana diajarkan dalam materi pertemuan ke-1 dan ke-4, tertib hukum internasional kita bersifat koordinatif antar negara yang setara, bukan subkoordinatif yang memiliki otoritas kepolisian dunia terpusat. Akibatnya, eksekusi dari setiap produk hukum yudisial internasional masih sangat disandera oleh realitas politik kekuasaan, asimetri kuasa, dan ego kedaulatan negara adidaya yang menyalahgunakan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Oke, masuk ke slide selanjutnya, itu rekomendasi akademis progresif. Sebagai seorang mahasiswa hukum, kita tidak boleh berhenti pada tahap mengidentifikasi kelemahan. Kita harus mampu menawarkan solusi akademis yang progresif. Oleh karena itu, saya merumuskan dua rekomendasi utama untuk memperkuat taring hukum internasional di masa depan. Pertama yaitu optimalisasi peran kuasi legislatif Majelis Umum PBB. Ketika Dewan Keamanan mengalami kelumpuhan total akibat penyalahgunaan hak veto oleh negara sekutu aktor yang bertikai, masyarakat internasional wajib mendorong penggunaan mekanisme resolusi Majelis Umum PBB seperti klausul Uniting for Peace. Mekanisme ini memungkinkan Majelis Umum mengambil alih tanggung jawab pemeliharaan perdamaian dunia dan memberikan sanksi kolektif yang sah secara hukum internasional. Kedua, penguatan penegakan jurisdiksi universal oleh negara-negara ketiga, mengingat kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida adalah musuh bersama umat manusia, hostis humani generis. Maka negara-negara di dunia termasuk Indonesia harus mengoptimalkan hukum pidana domestik mereka. Kita harus berani menangkap dan mengadili setiap individu pelaku kejahatan perang internasional yang memasuki wilayah teritorial kita tanpa perlu bergantung pada eksekusi Dewan Keamanan PBB. Hanya melalui langkah berani inilah kepastian hukum internasional dapat ditegakkan. Bapak Muhammad Rizal, dosen pengampu yang saya hormati, serta rekan-rekan sekalian,
Sengketa Palestina-Israel adalah ujian terbesar bagi nurani dan tertib hukum generasi kita. Hukum internasional mungkin belum sempurna dalam mengeksekusi keadilan di dunia nyata. Namun, ia adalah satu-satunya benteng rasionalitas kemanusiaan yang kita miliki untuk mencegah dunia jatuh ke dalam hukum rimba purba. Demikianlah presentasi ilmiah yang saya sampaikan dengan segala kerendahan hati. Semoga analisis ini dapat memberikan kontribusi akademis yang bermanfaat dan menjadi wujud nyata dari komitmen kita terhadap supremasi hukum dan kemanusiaan universal. Saya Rifkion Wijaya dengan nomor induk mahasiswa 2025 06 0090, mahasiswa program studi S1 PJ Hukum Universitas Ibrahimiyah, mengucapkan pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.